Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Fauzin Rifai, host dari Sapa Pacitan, Salah Pelayanan Agama Pacitan. Obrolan santai sambil ngopi-ngopi bareng dengan tamu-tamu yang dipilih oleh kami. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Bapak Ketua Pengadilan Agama Pacitan, Bapak Iman Badli. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik Sobat Peradilan, pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang dunia peradilan, khususnya peradilan agama Pacitan. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Peradilan kita tentang profil dari Pengadilan Agama Pacitan agar sobat peradilan kita bisa lebih mengenal tentang Pengadilan Agama Pacitan. Silakan Bapak. Oke, baiklah. Jadi Pengadilan Agama Pacitan ini meskipun ya wilayahnya di ujung perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah, gitu ya. Namun ini wilayah Pacitan pun punya sejarah panjang, gitu ya. Termasuk di sinilah di Pacitan ini lahir, gitu ya, seorang tokoh SBY yang kita kenal. Kemudian juga di sini juga lahir Hakim Agung yang kita kenal, yang mulia Bapak Purwo Susilo, gitu ya. Pacitan ini memang jumlah jiwanya mungkin tidak banyak sebanyak seperti di Surabaya atau kota-kota besar Jawa Timur lainnya, gitu ya. Tapi perkaranya juga lumayan banyak ya. Perkaranya itu tiap tahun kurang lebih sekitar 1.500 yang masuk ke Pengadilan Agama Pacitan, ya. Dan diantaranya itu ya masalah perceraian, masalah sengketa harta, apakah itu harta bersama, harta waris, variatif juga termasuk di sini. Termasuk juga yang sampai sekarang kita berusaha untuk menurunkan angkanya ini, yaitu masuknya perkara-perkara dispensasi nikah, yaitu permohonan yang diajukan oleh orang tua dari anak-anaknya itu yang ingin menikah tapi masih di bawah umur, gitu ya. Kemudian Pacitan ini sudah banyak juga menorehkan prestasi, gitu ya. Tahun lalu kita termasuk yang mendapatkan penghargaan dalam penyelesaian perkara. Jadi tahun lalu kita ada perkara masuk 1.549 perkara. Itu bisa kita selesaikan semuanya sampai 99,48%. Jadi hanya menyelesaikan 9 perkara. 9 perkara pun itu karena perkara sengketa harta, ada perkara gaib, dan perkara PNS yang menjadi pihaknya, sehingga memang tidak bisa selesai di tahun tersebut, gitu ya. Baik, berarti penjelasan dari Bapak tentang profesi Pengadilan Agama Pacitan. Jadi Pengadilan Agama Pacitan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang melayani masyarakat, menyinggung pelayanan masyarakat. Akhir-akhir ini Bapak Presiden Jokowi sering berpesan kepada kita bahwa pelayanan kepada masyarakat harus berdampak menyentuh langsung kepada masyarakat. Mungkin bisa diceritakan Bapak program-program yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Pacitan dalam rangka menyentuh langsung kepada masyarakat, Bapak. Oh ya, ini jadi bisa kita sebut sebagai akses terhadap keadilan ini ya, akses keadilan, karena memang wilayah Pacitan termasuk wilayah yang
berbukit-bukit ya, Iya. berbukit-bukit ke pelosok, ada puluhan kilometer gitu ya. Penawangan saya berapa puluh kilometer itu. Kemarin kita ke Ngadirejo ya, Ngadirejo gitu ya. Jadi kita sudah tiap tahun memang kita selalu melakukan sidang keliling itu untuk memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan agar para pencari keadilan ini tidak perlu bersusah payah datang ke kantor, kemudian juga harus mendaftarkan saksi-saksi, karena kalau kita periksa on the spot atau dalam lokasi tersebut, nah jadi para pihak mudah dia mudah datang, kemudian mudah mendatangkan bukti-bukti, karena perlu berjauh-jauh menghemat waktu, tenaga, dan biaya untuk datang ke kantor pihak Pacitan. Itu terkait sidang keliling. Jadi kita memastikan bahwa pelayanan kita sampai ke pelosok-pelosok di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan ini. Kemudian yang kedua terkait prodeo. Nah, kalau prodeo memang terkait dengan prodeo memang sudah seharusnya ya, karena ada normanya ada. Jadi bahwa pencapaian keadilan gitu ya, itu tidak hanya bagi untuk orang-orang yang mampu, tapi bagi orang-orang yang tidak mampu pun harus bisa mendapatkan akses saluran keadilan. Maka disediakan oleh negara dalam bentuk DIPA. Meskipun tidak seberapa, tidak banyak. Tahun ini kita hanya dapat anggaran hanya sekitar 20 ya. 20 biaya perkara untuk masyarakat miskin. Tapi bukan berarti setelah 20 itu habis, bukan berarti kita berhenti, stop. Tetap walaupun anggaran habis, kalau tetap ada orang miskin, orang tidak mampu dan butuh pelayanan keadilan dari kita, maka kita harus tetap menerimanya. Tidak boleh kita tolak gitu ya. Meskipun dari DIPA sudah habis. Tahun lalu kita selalu seperti itu. Iya. DIPA-nya 20 tapi kebanyakan sudah sampai 30. Jadi tetap kita terima selama dia bisa menunjukkan kalau orang ini memang tidak mampu gitu. Kemudian terkait bahwa birokrasi kita harus kijak juga, Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada sobat peradilan tentang inovasi-inovasi dari Pengadilan Pacitan dan rangka memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Inovasi yang sudah dibuat. Jadi di akhir tahun yang lalu pada bulan Desember tahun 2022 kita sudah launching aplikasi Mall PA Pacitan. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Jadi siapapun yang HP-nya berbasis Android, nah insya Allah bisa itu download aplikasi Mall PA Pacitan. Nah di dalamnya itu layanan ada terintegrasi. Jadi seluruh aplikasi kita, baik itu berbasis IT maupun tidak berbasis IT, itu ada di situ. Berarti kalau kita berbelanja, Bapak ya. Nah, seperti Sudah disediakan semua seperti toko online gitu ya. Bedanya ini tidak bayar untuk akses ini, gitu ya. Tidak bayar, tinggal pilih layanan-layanan. tinggal pilih. Wajib agama Pacitan gitu. Di sini ada 20 aplikasi gitu ya. 20 aplikasi, yang 6 aplikasi internal untuk khusus pegawai, untuk mempermudah proses kerja pegawai. Nah, diantaranya Cenil, catat surat online, untuk akses buku-buku perpustakaan bagi pegawai, untuk pengolahan tamu, untuk kendali perkara, bahkan untuk cuti pun bisa diajukan secara online. Kemudian untuk manajemen arsip, ini untuk internal aja 6. Nah untuk eksternal, untuk masyarakat itu ada 14 aplikasi yang bisa diakses. Nah diantaranya antrian sidang online gitu ya. Jadi kita kalau dulu masyarakat berebutan pagi-pagi datang ke kantor PA Pacitan supaya dapat nomor antrian pertama atau nomor antrian yang awal. Kalau sekarang tidak perlu terburu-buru, selama bisa mengakses internet, nah langsung saja daftar secara online.
Nah, siapa yang emang akses duluan, dia dapat nomor antrian yang pertama. Sehingga datang ke kantornya pun tidak perlu dari pagi-pagi, cukup jam 9. Ada kan sidang dimulai jam 9, selama dia sudah antri secara online, dia akan dilayani pertama. Nah, itu dari secara online. Kemudian juga ada jadwal sidang. Nah, jadwal sidang jadi bisa mengecek kapan sidang saya, kapan sidang keluarganya atau yang lain-lain. Nah, ada jadwal sidang. Kemudian ada hitung biaya perkara. Nah, ini hitung biaya perkara. Jadi kalau aja sekedar ingin mengetahui berapa biaya perkara, misalnya perkara perceraian, perkara sengketa harta, perkara penetapan ahli waris, itu nggak perlu datang ke kantor, cukup akses saja nih, akses Mall PA Pacitan. Nah, langsung klik hitung biaya perkara, nanti situ ada diisi domisilinya di mana, pihaknya ada berapa, nanti langsung ketahuan berapa biaya yang akan dikeluarkan kalau ingin berperkara di Pengadilan Agama Pacitan. Nah, kemudian ada juga syarat pendaftarannya. Jadi syarat-syaratnya apa nih kalau gugat atau kalau punya sengketa, syarat-syaratnya. Kemudian ada gimana persyaratan untuk berperkara secara gratis atau secara prodeo bagi masyarakat tidak mampu. Ada juga di sini. Kemudian ada asisten 24 jam. Nah, asisten 24 jam ini jadi ini bisa bertanya secara online gitu ya. Secara online nanti mesinnya akan jawab. Saya menjawab, dan kalau ingin dilanjutkan pun bisa secara online dengan petugasnya selama dalam jam kerja. Kemudian ada, nah ini yang penting, itu kan tadi istilahnya pralayanan. Nah, ini pasca layanan ada juga. Apa itu pasca layanan? Setelah perkaranya selesai, diputus, gimana cara pengambilan produknya? Nah, cara pengambilan produknya tidak perlu susah datang ke kantor. Nah, cukup klik ini, pengambilan produk, nanti produknya akan diantar melalui pos. Karena kita sudah melakukan MOU dengan PT Pos. Ada banyak lagi, termasuk survei kepuasan masyarakat. Bahkan jika ada keluhan, Anda ingin mengadu karena layanan kami kurang wajar, dianggap kurang kurang bagus, kurang memuaskan. Nah, itu bisa di sini kami sediakan pengaduan online. Jadi kami siapkan di Mall PA Pacitan ini seluruh layanan kami yang insya Allah mudah-mudahan bisa diakses oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat mudah mengetahui layanan kami. Nah, baik. Jadi begitu banyak inovasi yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada Pengadilan Agama Pacitan. Baik, terima kasih Bapak karena sudah berbagi dengan sobat peradilan kita. Terus berinovasi, terus melayani masyarakat Kabupaten Pacitan. Tetap semangat. Semoga di tahun ini Pengadilan Agama Pacitan dapat meraih predikat wilayah bebas korupsi. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Sama ya. Terima kasih sobat peradilan atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara Sapa Pacitan di selanjutnya yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PA Pacitan hebat.